Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang orang tua tunggal. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, istilah orang tua tunggal, ya. Kan sebenarnya kita itu dilahirkan karena ada ayah dan ibu, gitu, Pak Paul, ya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan ini kadang-kadang memang harus ada salah satu yang meninggalkan keluarga itu. Nah, sebenarnya apa saja Pak Paul yang menyebabkan terjadinya orang tua tunggal itu? Sebetulnya ada beberapa Pak Gunawan. Yang dapat saya pikirkan adalah 3 diantaranya. Yang pertama adalah jikalau pasangan hidup kita meninggal dunia, nah otomatis itu akan meninggalkan kita sebagai orang tua tunggal. Yang kedua adalah pasangan hidup kita meninggalkan kita untuk waktu yang sementara, namun dalam kurun yang panjang. Misalnya, ada suami yang harus pergi ke pulau lain atau ke kota lain guna memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Atau ada anak yang dikirim ke kota lain atau bahkan ke negara lain, di mana akhirnya si ibu pergi menemani si anak untuk belajar dan si ayah tetap di kotanya. Atau yang lebih mungkin bersifat tragedis, jikalau seorang pria misalkan ditangkap dan dipenjarakan dan istrinya terpaksa harus diam di rumah dan membesarkan anak-anak mereka. Nah, itu semua masuk dalam kategori yang kedua. Jadi di mana salah satu dari orang tua harus meninggalkan keluarga karena suatu hal. Yang ketiga adalah ini yang lebih umum, yakni perceraian. Dan saya kira melihat apa yang sedang terjadi saat ini, akan lebih banyak orang tua tunggal yang muncul dari kategori yang ketiga, yakni perceraian. Nah, kalau dalam suatu keluarga sudah ada yang meninggalkan atau hanya mempunyai orang tua tunggal, tentu punya akibat ya Pak Paul. Akibat langsung dari keluarga itu bagaimana Pak Paul? Ada beberapa akibat langsung ya Ibu Ida, namun pada dasarnya adalah kehilangan figur ayah atau ibu dalam rumah tangga pasti membawa akibat pada pertumbuhan anak-anak dan juga pada yang ditinggalkan itu. Misalkan di sini yang harus pergi adalah si ayah dan yang tinggal adalah si ibu. Nah, dampaknya juga akan mempengaruhi si ibu yang di rumah. Yang pertama yang bisa sekali terjadi, hilangnya interaksi langsung dengan orang tua tersebut. Waktu si ayah misalkan tidak ada, otomatis anak-anak hanya akan berinteraksi dengan ibu. Nah, tidak, ini sebetulnya akan mempengaruhi pertumbuhan si anak. Kenapa mempengaruhi? Karena si anak itu sebetulnya sangat memerlukan pembicaraan, tukar pikiran, dialog dengan si ayah pula. Dia harus juga mendapatkan banyak informasi atau bagaimana menjadi seseorang, dalam hal ini seorang pria, dari figur si ayah tersebut. Nah, tak kala figur si ayah tidak ada lagi dalam rumah, nah akan terjadilah suatu kepincangan di sini. Ya. Pak Paul, sebelum kita lanjut tentang akibat langsung dari Pak Paul, ya, saya teringat itu ada seseorang, ya, ini kebetulan memang wanita Pak Paul, ya, yang mengadopsi anak walaupun tidak secara legal, karena mungkin kalau legal persyaratannya mesti suami istri. Nah, dia menganggap anak dari saudaranya itu sebagai anaknya sendiri. Nah, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai orang tua tunggal atau enggak? Dapat. Jadi itu adalah kategori yang tidak saya cakup tadi, namun dengan pasti saya bisa mengkategorikan itu adalah kasus orang tua tunggal. Memang itu terjadi, dan saya kira lebih umum terjadi di negara-negara barat. Sebab waktu saya sekolah juga dulu ada salah seorang dosen saya
sebagai seorang wanita yang tidak menikah, dia mengadopsi seorang anak dan membesarkan anak tersebut sampai kuliah dan sebagainya, dan dianggap sebagai anaknya sendiri. Ya. Nah, dalam hal ini kalau kita kembali kepada akibat, ya Pak Paul, selain hilangnya interaksi langsung tadi yang Pak Paul sudah singgung, akibat apa lagi Pak Paul yang bisa dialami? Yang kedua adalah hilangnya kesempatan untuk meneladani perilaku atau sikap orang tua yang tidak ada lagi itu. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Anak belajar bukan saja dari pembicaraan yang dilakukannya dengan orang tua, tapi anak terutama belajar dari apa yang dilihatnya. Bagaimana orang tua mengerjakan sesuatu, bagaimana si orang tua bergerak, bersikap, bagaimana mengekspresikan kejengkelannya, bagaimana dia menghadapi kesedihannya, bagaimana orang tua itu menghadapi atau mengatasi pertengkaran di antara mereka, bagaimana orang tua mendisiplin si anak. Nah, itu semua adalah aspek-aspek dalam kehidupan yang tidak bisa kita berikan melalui buku pelajaran. Itu adalah aspek-aspek dalam kehidupan yang real, yang hanya bisa dipelajari melalui pengalaman langsung. Nah, jadi dengan tidak adanya orang tua yang telah meninggalkan keluarga itu, si anak akan mengalami kerugian yang besar. Dia akan kehilangan kesempatan untuk memotret dan merekam semua sikap dan perilaku dari orang tua tersebut. Tapi kan mungkin juga dia bisa belajar dari pihak yang lain gitu, dari orang yang lain maksud saya. Selain ayahnya atau ibunya, mungkin kakeknya, neneknya atau saudara dari orang tuanya. Jadi kalau memang ada orang lain di rumah yang sedikit banyak bisa turut terlibat dalam kehidupan si anak, itu akan sangat membantu Pak Gunawan. Sebab memang betul dia akan sedikit banyak tertolong ya. Dia akan mendapatkan model-model dari figur orang misalnya kakek neneknya atau pamannya. Namun tetap tidak bisa menggantikan kehilangan orang tuanya tersebut, karena memang tidak sama. Itu mungkin dalam hal hubungan emosi itu Pak. Betul. Jadi ada suatu keterkaitan ya yang sangat akrab antara si anak dan orang tua, dan itu memang tidak bisa digantikan oleh figur-figur yang lain. Nah, di sini yang saya maksud adalah dalam pengertian si orang tua tersebut adalah orang tua yang positif ya, yang memberikan dampak yang baik pada si anak. Lalu akibat yang lain apa Pak? Orang tua yang tertinggal atau yang hidup bersama si anak akan kehilangan kesempatan untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan, dan ia pun akan memiliki kebutuhan emosional yang besar akibat kesendiriannya itu. Misalkan ya, yang meninggalkan adalah si ayah dan yang tertinggal untuk mengurus anak adalah si ibu. Si ibu akan kehilangan rekan atau mitra untuk bertukar pikiran. Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dalam banyak hal ya kita bisa. Namun hidup ini penuh dengan keputusan yang harus kita ambil. Dari hal yang penting hingga hal yang sepele. Namun kita sebetulnya sudah sangat terbiasa untuk mendiskusikannya dengan pasangan hidup kita. Nah, ini saya memang harus jelaskan. Yang saya maksud adalah orang tua yang tadinya memang bersama-sama, kemudian sekarang kehilangan pasangan hidupnya. Nah, waktu dia masih lajang, dia terbiasa mengambil keputusan sendiri. Tapi setelah menikah, pernikahan itu akan mengubah gaya hidup seseorang. Dari biasa mengambil keputusan sendiri, sekarang harus berembuk dengan pasangannya. Nah, setelah menjalani hidup bersama-sama dengan pasangannya, tiba-tiba tidak ada lagi pasangannya itu. Nah, akan terjadi kehilangan. Bagi yang lajang, dia mungkin tidak akan terlalu merasakan kehilangan tersebut karena memang terbiasa sendiri. Namun bagi yang biasa menikah dan terbiasa mengambil keputusan bersama, kehilangan itu akan dirasakannya, sehingga menimbulkan kepincangan. Biasanya si ibu ini akan merasa kurang yakin dengan keputusannya. Dia akan bertanya-tanya atau mempertanyakan pertimbangannya. Apakah saya mengambil keputusan yang benar? Meskipun itu hal yang sangat sepele. Misalnya, setelah anaknya lulus SD, dia memikirkan untuk memindahkan anaknya ke sekolah yang lain.
Nah, hal yang sebetulnya relatif sederhana. Tapi karena dia terbiasa mendiskusikan hal itu dengan pasangannya, sekarang tidak ada lagi, dia akan sedikit banyak mulai meragukan apakah dia telah mengambil keputusan yang tepat untuk si anak. Dan kata lain, dia akan sedikit banyak mengalami ketakutan. Jangan-jangan saya mengambil keputusan yang salah untuk anak saya ini. Kalau ada pasangannya, hal ini akan jauh berkurang. Karena bukankah kita akan merasa lebih lega atau tidak terlalu terbeban kalau mengambil keputusan bersama. Sebab kita akan menanggung keputusan itu juga bersama atau berdua. Namun sekarang semua beban tiba-tiba diletakkan pada pundak kita seorang diri. Sehingga kita takut sekali kita akan mengacaukan atau merugikan kehidupan si anak sampai sedemikian besarnya. Oleh karena itulah ada kecenderungan ibu tunggal kalau memang waktunya mengizinkan akan menjadi ibu yang jauh lebih protektif dibandingkan kalau ada suaminya. Nah, ini bersumber dari ketakutan tadi yang saya sebut. Juga tadi saya singgung, dia mempunyai kebutuhan emosional yang lumayan besar. Karena sekali lagi, dia sudah terbiasa mengalami pemenuhan atau dipenuhi kebutuhannya oleh pasangannya. Nah, sekarang tiba-tiba pasangannya tidak ada lagi. Jadi ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang biasanya dipenuhi oleh si suami misalnya, sekarang tidak lagi bisa dipenuhi oleh si suami. Nah, ada kebutuhan yang memang dia bisa memperoleh pemenuhannya di luar. Tapi ada beberapa kebutuhan yang sangat khusus, yang sangat-sangat unik, yang hanya dapat dipenuhi oleh suaminya. Jadi ada beberapa hal yang tetap akan terhilang, meskipun dia akan berusaha menggantikannya atau mendapatkan pemenuhannya dengan jalan lain yang lebih sehat juga. Kalau si istri itu komunikasinya dengan si suami itu tidak baik, apa juga sama dampaknya dengan orang tua tunggal? Kalau hubungan dia tidak baik dengan si suaminya, otomatis kehilangan tersebut tidaklah sebesar kalau hubungannya sangat akrab dengan si suami. Nah, tapi saya harus akui juga, meskipun hubungan dengan si suami misalkan tidak terlalu baik, namun tetap akan ada beberapa kebutuhan yang telah dipenuhi oleh si suami. Contoh yang mudah sekali. Dia terbiasa dengan adanya seorang pria di rumah. Misalkan ada orang datang meminta uang, atau ada orang misalnya yang sedikit banyak ya ingin membuat perkara dengannya. Dengan adanya suami di rumah, dia akan bisa memanggil si suami keluar dari rumah dan menghadapi orang tersebut. Nah, jadi akan banyak hal-hal kecil yang sebetulnya sudah menjadikan dia lumayan bergantung pada si suami itu, meskipun hubungannya tidak terlalu baik. Ya, dalam hal ini Bapak ya, ada anak yang tiba-tiba ditinggal oleh ayahnya atau ibunya gitu. Anak itu jadi pendiam. Ya, itu sebenarnya apa yang terjadi di dalam diri anak itu? Kalau anak itu memang lumayan dekat dengan si ayah, misalkan si ayah yang telah meninggalkan mereka, kediaman si anak sebetulnya menandakan rasa kehilangannya dia. Jadi rasa kehilangan itu tidak bisa diungkapkan secara verbal, secara ucapan oleh si anak, karena kemungkinannya dia masih kecil. Jadi dia tidak bisa menyalurkannya secara langsung. Yang dia lakukan adalah menunjukkan perilaku kehilangannya. Maka itulah dia diam dan lebih banyak seolah-olah mengurung diri. Yang dia lakukan sebetulnya adalah dia sedang mencoba keluar dari kesedihannya. Namun dengan caranya itu, karena dia belum mengerti cara yang lain yang lebih positif. Misalnya dengan dia bicara atau menceritakan isi hatinya kepada orang lain atau orang tuanya. Ya. Nah, dalam kasus itu memang meninggal gitu ya. Jadi orang tuanya itu meninggal. Nah, ibunya juga kesulitan untuk menjelaskan kepada si anak bahwa ayahnya itu sudah meninggal gitu Bapak. Sebenarnya apa yang harus dikatakan atau disampaikan oleh ibu ini? Dalam kasus di mana seseorang meninggal, saya berprinsip si orang tua yang masih ada harus mengatakan apa adanya. Yakni, misalkan di sini ayah telah meninggal. Artinya apa ayah meninggal? Nah, misalkan kita harus menerangkannya kepada seorang anak yang baru berusia 4 tahun, yang belum begitu memahami tentang kematian.
Kita misalnya bisa berkata, meninggal artinya pergi dan tidak akan kembali lagi. Pergi kemana dia akan tanya. Nah, kita bisa berkata, pergi untuk hidup bersama Tuhan. Nah, misalkan dia bertanya, kok pergi untuk bersama Tuhan? Nah, kita bisa menjelaskan tentang kematian itu sendiri. Jadi misalnya bilang, apa isi itu kematian? Nah, kita bisa gunakan contoh hewan yang mati. Nah, kita katakan hewan ini tidak lagi dapat bergerak. Artinya dia mati. Tapi, kalau hewan mati, dia hanya akan dikubur di tanah. Tapi, kalau ayahmu ini, tubuhnya dikubur di tanah, tapi di dalam tubuhnya, yang namanya roh, itu akan dibawa oleh Tuhan. Nah, jadi ayah sekarang bersama dengan Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa jelaskan kepada anak-anak kita. Tapi, prinsip saya kita harus katakan apa adanya, yakni ayah telah meninggal. Dari ketiga kasus tadi Pak Pol ya, di mana memungkinkan terjadinya orang tua tunggal, itu sebenarnya yang paling berdampak buat si anak yang mana Pak Pol? Yang berdampak secara positif atau negatif ya? Negatifnya ya. Kalau secara negatif, saya kira perceraian itu berdampak paling negatif. Dan yang kedua, yang juga sama negatifnya, kalau salah seorang dari orang tua kita itu harus mendekam di penjara, itu juga berdampak sangat negatif bagi si anak. Karena si ibu ini harus suatu hari kelak menjelaskan kenapa si ayah tidak di rumah, yaitu ayah mendekam di penjara. Saya duga kecenderungannya adalah ibu-ibu ini tidak akan menjelaskan apa adanya kepada si anak. Namun, kalau si ibu ini terus-menerus menutupi, si anak lama-kelamaan akan mencurigainya. Sebab semua penjelasan itu tidak akan lagi masuk akal. Nah, pada titik itu si ibu harus mengatakan dengan terus terang bahwa si ayah memang mendekam di penjara. Tadi Pak Pol singgung sedikit, apakah memang ada dampak positifnya Pak Pol? Tadi kok Pak Pol tanyakan positif atau negatif gitu? Ada sedikit yang positif. Dalam kasus memang yang terjadi, si ayah, misalkan di sini si ayah sangat berperilaku negatif, sangat merusakkan keluarga tersebut. Nah, kepergiannya akan membawa kelegaan. Contoh, setiap kali dia di rumah, dia berkelahi dengan istrinya, memukuli istrinya, mengancam anaknya, mau membunuh anaknya. Itu kasus-kasus yang kadang-kala terjadi. Nah, dalam peristiwa itu, kepergian si ayah justru akan membawa dampak positif bagi si anak. Ada kemungkinan Pak Pol, kalau kedua-duanya hilang dalam sekejap gitu, artinya itu mendadak misalnya karena kecelakaan ya, itu dampaknya akan lebih parah ya? Dampaknya jauh lebih parah bagi si anak. Langsung kehilangan kedua orang tuanya. Betul, karena anak memang sangat membutuhkan orang tua. Itu adalah sumber keamanannya. Jadi waktu kedua orang tua tidak ada lagi, yang direnggut pergi darinya adalah keamanannya. Tiba-tiba dia merasakan bahwa hidup ini menjadi sangat tidak aman, mengakibatkan dia kehilangan pegangan. Nah, dalam keadaan seperti itu, pertolongan memang harus diberikan dengan segera. Tapi juga ada dampak positifnya Pak Pol. Anak-anak itu bisa mandiri, apa enggak begitu? Kalau dia memang sudah mampu mandiri dan pada usia yang lebih dewasa, mungkin dampaknya tidaklah senegatif kalau anak-anak itu masih lebih kecil. Tapi tetap harus saya akui, meskipun anak itu sudah berusia 16 atau 17 tahun, kehilangan kedua orang tua secara sekaligus tetap membawa shock atau trauma yang sangat besar kepada si anak. Karena kematian yang tiba-tiba seringkali membuat si anak atau si individu tersebut tidak berkesempatan mempersiapkan dirinya. Kita ini adalah orang yang tidak suka kejutan. Waktu kita tahu bahwa misalkan orang tua kita akan meninggalkan kita dalam waktu beberapa bulan karena penyakit yang sedang diidapnya, sedikit banyak kita bisa mulai mempersiapkan diri kita. Kita mau menyisakan dan melalui sisa waktu ini sebaik dan seindah-indahnya. Nah, bagi seseorang yang tidak memiliki kesempatan tersebut karena kematian mendadak, dia akan merasakan kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa dalam hal ini si ayah atau si ibu tidak ada lagi.
sehingga tidak ada lagi waktu yang indah yang bisa dikenangnya dengan begitu khusus. Nah, itu sebabnya meskipun ya dia akan dipaksa untuk mandiri, namun kehilangan orang tua sekaligus ya, tetap biasanya cukup menggoncangkan si anak. Ya. Bapak, sekarang yang terjadi itu kan biasanya anak itu kan tidak terlalu akrab dengan orang tuanya karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya. Nah, kalau sampai terjadi orang tua tunggal, apakah dampaknya sama beratnya atau bagaimana, Bapak? Kalau hubungannya tidak terlalu akrab, memang dampaknya tidaklah terlalu besar. Namun waktu saya mengucapkan kata tidak terlalu besar, tidak berarti tidak besar. Dulu saya bekerja di dinas yang mengawasi dan merawat anak-anak yang dianiaya oleh orang tuanya. Hal ini saya saksikan berulang kali, Pak Gunawan. Waktu kami hendak membawa si anak keluar dari rumah dan ditempatkan biasanya di rumah asuh, meskipun dia itu dianiaya oleh si orang tua, meninggalkan orang tua atau meninggalkan rumah tetap merupakan tindakan yang sangat berat. Saya tidak pernah mengingat di mana seorang anak dengan gembira mau meninggalkan rumahnya, meskipun rumah itu rumah yang sangatlah negatif baginya. Nah, saya sudah pernah mengunjungi rumah yang sangat berantakan sekali, di mana misalkan si ayah peminum, suka berkelahi dengan si ibu, si ayah tidak menjadi peran yang positif bagi si anak. Tapi tetap waktu si anak dipisahkan, tetap dia akan sebetulnya berontak. Di satu pihak dia tahu dia harus keluar dari rumah ini, dan ini baik buat dia. Tapi di pihak lain dia tetap harus bergumul. Jadi seringkali ya kita harus menyadari bahwa figur seorang tua itu sangat penting bagi si anak. Meskipun mereka berperan negatif, tapi toh tetap sangat dibutuhkan oleh si anak. Ya. Memang hal itu sulit diperkirakan lebih dulu, Bapak, ya, terjadinya perpisahan dan sebagainya itu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa hal itu bisa terjadi sewaktu-waktu, nah sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua sementara mereka itu masih bersama-sama, itu, Bapak? Maksud saya itu di dalam hal mempersiapkan anak yang sudah mengerti diajak omong gitu. Saya kira itu adalah suatu pikiran yang baik ya, Pak Gunawan. Dengan catatan kita tidak terlalu sering membicarakannya. Karena kalau terlalu sering membicarakannya, kita akan menimbulkan rasa takut yang berlebihan pada si anak. Sehingga dia menjadi anak yang senantiasa bertanya-tanya, kapankah ayahnya atau ibunya itu akan diambil pergi oleh Tuhan. Yang pertama yang kita bisa sampaikan adalah bahwa hidup ini tidak hanya di bumi. Bahwa hidup ini mempunyai dua dimensi. Pertama, atau fase yang pertama adalah hidup di bumi. Namun yang setelah itu, yang kedua, kita akan hidup bersama Tuhan di surga. Yang kita harus tekankan adalah bahwa hidup bersama Tuhan di surga adalah hidup yang jauh lebih baik dan lebih indah daripada hidup yang kita lalui sekarang ini di bumi. Kita juga harus menekankan bahwa Tuhan ialah Tuhan yang baik. Tuhan yang mencintai kita, memelihara kita, dan sebagai bukti cintanya untuk kita, dia rela mati untuk dosa kita. Kenapa saya mau tekankan kedua hal ini? Sebab anak-anak perlu untuk mempunyai konsep yang betul tentang kematian, tentang orang tua dipanggil Tuhan. Kalau tidak, dia akan mengembangkan konsep yang negatif terhadap Tuhan. Mengapa Tuhan kok tega mengambil papa atau mama? Dan kami harus ditinggalkan oleh ayah atau ibu. Nah, jadi kita harus senantiasa menekankan konsep itu. Yang berikutnya, kita harus menekankan juga bahwa hidup ini sementara. Bahwa kita tidak akan selalu bersama dia. Dan kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggalkan mereka. Dan sebaliknya, mereka pun sementara. Itu juga kita bisa tekankan kepada mereka. Bahwa suatu hari kelak mereka pun akan meninggalkan kita. Atau meninggalkan bumi ini. Jadi perlahan-lahan konsep itu bisa kita sampaikan. Namun kita sampaikannya tidak sekaligus. Sekali-sekali secara berkala, waktu topiknya muncul dalam saat teduh bersama, itu kita munculkan. Sehingga mereka akhirnya dibuat lebih realistik dengan hidup ini.
Nah, dengan cara itulah saya kira anak akan lebih bersiap hati jikalau memang kita benar-benar harus pergi meninggalkan mereka. Nah, mungkin ada firman Tuhan yang bisa disampaikan Pak Pol untuk memberikan saran pada anak maupun pada ibu atau ayah yang tunggal gitu maksudnya Pak. Saya akan bacakan dari Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang saya ingin tekankan di sini adalah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan Allah tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka. Bagi orang tua tunggal memang bebannya sangat besar. Tapi kita mesti mengingat firman Tuhan ini. Bahwa Allah akan membenarkan orang tua tunggal. Bahwa Allah juga akan menolong mereka dan tidak akan mengulur-ulur waktu. Sebab Allah memperhatikan mereka dengan beban yang harus mereka pikul itu. Ya. Jadi memang berat juga untuk menjadi orang tua tunggal, tetapi juga buat anak itu berat juga Pak Pol ya. Iya. Tapi firman Tuhan tadi saya rasa sangat menguatkan dan mengingatkan kita akan peran kita masing-masing. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi telah kami persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang orang tua tunggal. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.